akan terbuka mata kalian gitu loh, bahwa di jalan ini ternyata ada kehidupan lain selain kehidupan saya di atas kasur gitu, selain kehidupan saya di kamar kosan, apartemen atau rumah saya ini begitu loh. Bahwa di luar sana tuh banyak yang orang membutuhkan tenaga saya dibandingkan saya memakainya hanya untuk rebahan seperti itu. Hai semua, welcome back to my channel. Jadi di sini aku mau ngomongin gimana caranya supaya kita menjadi orang yang lebih produktif dan tidak bermalas-malasan serta berguna bagi orang banyak begitu ya. Jadi di sini dulu aku juga bukan orang yang seproduktif sekarang. Dulu aku juga sama kayak kalian suka banget rebahan. Dulu aku juga orang yang sangat malas melakukan hal yang perlu banyak effort begitu ya. Jadi dulu bisa sampai scroll handphone itu 6 jam gak kerasa di kasur, tiba-tiba pas bangun tulang sakit kayak ada yang salah gitu kan. Dan ternyata makin lama tuh banyak banget efek dari kemalasan gue. Satu, badan jadi gak enak, gampang sakit, tulang juga jadi gampang sakit, berat badan gue bertambah, dan gue tidak menghasilkan apa-apa, seperti itu ya. Dari efek-efek domino itulah gue akhirnya tersadarkan gitu. Dari berat badan gue yang tadinya 56, 59, sampai akhirnya 66, gara-gara kemalasan gue itu gitu. Akhirnya setelah itu datanglah dengan berat gue yang bertambah itu, otomatis penyakit juga bertambah. Ketika gue medical check up, kayak kolesterol gue naik, asam urat gue jadi ada, seperti itu. Jadi semenjak itu gue melakukan perubahan yang sedikit demi sedikit gitu ya kan. Jadi mulai besoknya gue melakukan olahraga-olahraga kecil kayak jalan kaki, yoga, sampai 6 bulan berikutnya pas bulan ke-7 ke-8 olahraga gue bertambah gitu. Dari yang tadinya yoga gue jadi suka jogging, dari yang tadinya gue cuman jalan gue jadinya sekarang suka berenang, seperti itu kan. Jadi nambah gitu kegiatan olahraga gue. Dan yang tadinya gue bisa rebahan 6 jam megang handphone tanpa melakukan kegiatan yang berguna gitu. Jadi sekarang gue tuh bikin to-do list gitu loh guys. Bikin to-do list di mana kegiatan hari itu yang mau kalian tulis. Kalau gue kayak nulis di dinding gitu atau bisa di buku kecil gitu kan. Bangun tidur gue ngapain nih gitu. Bangun tidur biasanya gue tuh bikin jus dulu. Jus yang mana gue buat pakai cold press ya, bukan pakai blender gitu. Bikin jus sayuran dan buah gitu dalam keadaan perut gue kosong begitu. Karena gue sudah baca-baca jurnal di saat perut kosong tuh bagus banget memasukkan sesuatu yang sangat baik untuk tubuh seperti yang banyak vitamin dan mineralnya, serat, protein, seperti itu. Jadi biasa aku minum 1 gelas atau 500 ml, 400 sampai 500 ml begitu kan minum. Setelah itu gue lanjut dengan olahraga tadi, yoga, berenang, jogging atau jalan santai. Sampai setelah itu baru gue mandi, barulah gue berkegiatan yang lainnya. Gue jalanin to-do list gue berikutnya, biasanya gue ngonten atau ngedit video atau ngerjain kerjaan kantor gue begitu kan, atau ngerjain yang lainnya lah, pokoknya yang bermanfaat saat itu gitu ya. Nah kayak sekarang kan gue suka banget konten, makanya gue berusaha setiap hari itu ada aja konten yang gue upload gitu, entah itu di TikTok atau di YouTube gitu, dimana yang itu juga kontennya itu yang bermanfaat bagi orang banyak, seperti itu ya. Sekarang ini kan gue lagi banget yang untuk menyuarakan sisi kemanusiaan kita sebagai manusia untuk manusia lain begitu. Bagi gue itu sangat bermanfaat bagi orang banyak, dimana selama ini sebenarnya gue waktu itu belum punya media sosial dimana gue suka berbagi gitu sama teman-teman gue yang dalam negeri ataupun di luar negeri gitu kan. Dan sebenarnya itu bagus banget untuk kita sebarkan ke orang-orang agar banyak banget orang-orang yang tadinya dia tidak suka berbagi, dengan nonton konten kita dia jadi suka berbagi begitu, tersentuh begitu hatinya. Tapi bukan artinya kita juga pamer, flexing. Kita juga bebas kok dengan cara kita berbaginya. Kalau aku tiap Jumat, biasanya Jumat berkah gitu berbaginya. Kalaupun aku memberikan donasi aku sama orang-orang di sekitar aku, itu biasanya aku tutupin mukanya gitu. Muka aku aja gak aku liatin, muka yang aku kasih gak aku liatin untuk menjaga privasi mereka juga, seperti itu ya. Jadi dapat semuanya gitu loh. Maksudnya kegiatan berbagi untuk membangkitkan orang-orang juga untuk ikut berbaginya kita dapat, tapi juga menjaga privasi yang kita kasih juga itu dapat begitu ya. Dan yang paling ngebuat aku berubah drastis dari kemalasan aku menjadi produktif itu adalah dimana kok gue hidup gue gini-gini aja gitu ya. Selalu kan pasti dari sisi setiap manusia itu ada berpikir begitu kan dengan bertambahnya umur gitu. Kok gue gini-gini aja ya, belum ada hasil yang gue hasilkan secara signifikan. Mungkin untuk diri sendiri udah cukup, tapi untuk orang banyak kok nggak ada gitu. Disitulah gue akhirnya terbangkitkan gitu loh hasrat aku untuk berbagi ke sesama lebih banyak lagi begitu, bukan hanya untuk di kenyataan tapi di media sosial juga, agar banyak yang terbangkitkan dengan hasrat yang aku punya seperti itu untuk berbagi. Dan soalnya akhirnya gue konten buat supaya orang-orang tersadarkan akan bahwa di sekitar kita tuh banyak loh yang membutuhkan, bukan kita doang, seperti itu. Jadi dengan konten hidup kalian juga lebih bermanfaat, banyak orang-orang akhirnya yang bertukar pikiran, curhat, dan terbantukan dengan kehadiran konten kalian, seperti itu. Atau jika memang kalian orang yang introvert, kalian bisa melakukan kegiatan yang lainnya yang bukan konten seperti itu ya. Langsung aja turun ke jalan tanpa memvideokan waktu kalian berdonasi atau menolong orang di jalan. Kalau memang kalian tidak punya harta, bisa jadi kalian bisa tolong dengan tenaga. Seperti kemarin ada bapak-bapak waktu lagi dorong gerobaknya, dia merasa keberatan, ada anak sekolah, anak SMA yang akhirnya menolong. Dari seperti itu aja itu sudah menolong, seperti itu. Jadi dengan tidaknya rebahan terus atau kalian akhirnya
keluar dari zona aman kalian, keluar gitu dari rumah, apartemen atau kosan kalian, kalian tuh akan terbuka mata kalian gitu loh, bahwa di jalan ini ternyata ada kehidupan lain selain kehidupan saya di atas kasur gitu, selain kehidupan saya di kamar kosan, apartemen atau rumah saya ini begitu loh. Bahwa di luar sana tuh banyak yang orang membutuhkan tenaga saya dibandingkan saya memakainya hanya untuk rebahan seperti itu. Bahwa dunia ini luas, itu baru yang cuma Indonesia aja, apalagi kalau kalian keluar begitu kan. Di luar sana tuh banyak banget gitu orang yang hidupnya jauh-jauh di bawah kita. Makanya semakin jauh kita keluar, semakin jauh kita main, itu pikiran kita tuh akan jauh lebih terbuka. Dan soalnya gue bahagia banget sudah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkeliling dunia begitu, untuk membuka wawasan gue bahwa oh, hidup gue tuh nggak cuma sebatas gue doang gitu loh, bahwa di dunia ini banyak banget orang yang punya nasib yang beda dengan kita gitu loh. Jadi kita tuh harus memanfaatkan keberuntungan dan anugerah kita yang sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi kemanfaatan terhadap orang banyak seperti itu. Mulai dari hal kecil dulu deh. Kalau memang kalian malas keluar dari kamar kalian begitu, misalnya kalian hobinya skincarean, kalian pengen berbagi nih bahwa oh, ternyata gue pakai skincare ini bagus ya, kenapa nggak gue bagi ini ke teman-teman gue atau orang di luar sana gitu. Dengan kalian membagikan skincare kalian yang kalian pakai, satu, kalian jadi nggak terbahan terus, dua, banyak orang yang terbantu karena skincare kalian pakai ternyata cocok juga untuk mereka, tiga, bisa jadi banyak brand-brand yang menawarkan kalian untuk bekerja sama. Jadi banyak banget manfaatnya dari ketidakrebahan kalian itu gitu loh, dari bangkitnya kalian dari rebahan itu banyak banget manfaatnya kalau kalian mau mencari tahu gitu. Karena gue pribadi semenjak gue bangkit dari rebahan gue jadi lebih suka jalan keluar, entah itu di jalan atau di mall. Dua-duanya gue mendapatkan manfaat seperti itu. Di jalan gue ketemu orang yang hidupnya lebih susah dari gue jadi pandai bersyukur. Sedangkan di mall gue bisa menemukan hal-hal yang bisa gue review atau yang bisa gue ternyata sekarang brand-brand lokal juga sudah menjamur ya masuk ke dalam mall gitu loh. Jadi kayak gue tuh jadi punya passion baru, punya hasrat baru untuk kenapa gue nggak ngebantu brand-brand lokal atau UMKM ini supaya mereka lebih luas gitu, lebih besar lagi dari yang mereka sekarang begitu loh. Dengan kita ngebantu mereka pun kita sama saja membantu perekonomian negara seperti itu kan. Jadi banyak banget hal yang bisa kita gunakan, yang bisa kita habiskan selama sehari 24 jam itu untuk hal yang berguna selain rebahan, guys. Sumpah demi Tuhan, gue semenjak menyadari bahwa 24 jam gue itu sebenarnya cukup banget untuk gue gunakan ke hal-hal positif daripada cuma rebahan. Dan melihat sesuatu yang bahkan itu cuma ngabisin kuota gue tapi nggak bermanfaat untuk gue ataupun orang banyak tuh kayaknya sekarang tuh merasa bersalah banget gitu loh. Karena sebenarnya kuota-kuota yang kita buang itu sebenarnya bisa bermanfaat untuk kita sendiri ataupun orang banyak kalau kita bisa memanfaatkannya, bukan cuma buat nge-scroll doang begitu. Ayo mulai sekarang carilah ide. Pertama-tama bikin to-do list apa yang ingin kalian lakukan selama satu hari 24 jam itu. Lalu bikin idenya apa yang akan kalian bikin dalam satu hari itu. Lalu kalian tuangkan ke dunia nyata. Kalian bagikan skill sisi positif dari hidup kalian ke orang lain. Otomatis hidup kalian sekarang akan lebih berguna dari kehidupan kalian sebelumnya. Karena dengan seperti itu kalian merasa lebih berharga dan bahagia. Karena ingat kata-kata gue di setiap video gue, karena kalian itu berharga, kalian itu berharga, kalian itu berharga, ingat kalian itu berharga, dan kalian juga berhak bahagia. Terima kasih kalian semua, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, and see you on the next video, and love you!